Ada topik acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sosialisasi yang dibawa oleh Pak Adnan mengenai budaya positif. Habis nanti sosialisasi keempat, kemudian kita sekilas mengenai persiapan P5 kita untuk besok yang dibawa oleh kelas bertanya. Dan yang terakhir acara penutup. Itulah susunan acara kita pada pagi hari ini. Kita mulai yang pertama, yaitu langsung saja kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, yaitu bimbingan dan arahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada protokol. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, selamat siang untuk kita semua. Jadi pertama sekali mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan hingga pada saat ini kepada kita semua. Jadi kita juga berterima kasih pada salah satu dari guru kita sudah terpanggil sebagai calon guru penggerak. Jadi keberhasilan guru penggerak itu pertama sekali adalah adanya dukungan dari pihak sekolah, terutama kita semua Bapak Ibu Guru. Jadi jika ada yang terpanggil itu berikutnya, seperti inilah gambaran yang harus dilaksanakan. Maka mari kita saling mendukung dan program ini harus tetap berjalan. Maka di sini nanti Pak Anders sebagai CGP calon guru penggerak, dia nanti akan mempresentasikan bagaimana budaya positif dalam lingkungan sekolah guna meningkatkan bagaimana proses belajar mengajar sesuai dengan himbauan dari Ki Hajar atau profil dari Ki Hajar, di antara itu pendidikan Pancasila, profil Pancasila nanti, dan berhubungan nanti dengan P5 yang harus dilaksanakan. Maka untuk menghemat waktu, kesempatan ini kami serahkan langsung kepada Bapak Andar Hutagalu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang menghadiri sosialisasi untuk hari ini. Untuk kira-kira 1 jam ke depan kita akan bersama-sama Bapak Ibu belajar tentang budaya positif. Ya. Seperti apa budaya positif yang bisa kita ciptakan di dalam ruangan kelas atau di sekolah kita nantinya. Ini anjuran dari Kemendikbud berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti inilah guru yang sebenarnya. Inilah yang seharusnya. Itu Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Adapun nanti akan saya jelaskan pada sosialisasi hari ini ada 6 topik. Yang pertama tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, serta restitusi. Yang ketiga ada namanya keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Ya mungkin kalau dalam uang ini kalau ditanya apa sih ini semua, seperti apa ceritanya? Nah, kita mulai Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Di sini ada pemikiran Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Ya, dia di sini meluruskan beberapa miskonsepsi, beberapa pemikiran-pemikiran yang salah selama ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pertanyaannya, bisa nggak seorang guru itu sebenarnya mengontrol seorang murid? Bisa nggak berhasil kalau kita kontrol murid itu setiap hari? Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kita ini diluruskan, ini nggak boleh. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita mengatakan kepada seorang murid, kalau kamu melakukan ini, kamu jadi orang berhasil loh. Ya. Apakah
itu efektif atau apakah itu bisa membuat dia supaya sukses? Kebanyakan itu atau banyak itu anak-anak itu ya yang mengatakan kalau tidak bilang seperti itu, dia tidak dengar, dia tidak mendengarkan itu. Ya, karena dia kenapa? Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang di hatinya. Begitu. Ini artinya di sini sebenarnya kurang positif, kurang efektif juga gitu. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin ini seperti kalau di kampus-kampus atau di sini kita kan orang dewasa, bisa nggak kita paksa murid itu untuk melaksanakan itu? Sebenarnya nggak bisa. Itu yang di sini. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Kalau kita kritik dia, kalau kita buat dia merasa bersalah, ya, apakah itu menguatkan karakternya? Apakah itu membuat dia semakin baik? Jawabannya tidak. Gitu. Oke, itu yang mau dirubah di sini. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kita harus merubah paradigma kita. Kita harus membuka pola pikir kita. Dari mana? Nah, yang tadi itu adalah paradigma stimulus respon. Kita harus mengubahnya menjadi teori kontrol. Seperti apa ini? Dikatakan di sini, kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan itu kebutuhan kita semua sama. Kalau ditanya, apakah semua kebutuhan murid-murid kita ini sama? Tidak sama itu kebutuhan mereka. Ya, yang benar itu adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Tergantung kita membutuhnya di mana. Yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Misalkan kita bilang seperti ini. Kalau kita belajar dengan baik, belajar dengan giat, kita pasti sukses. Kita berpikir Bapak Ibu. Ada juga yang murid kita itu, ya ketika di sekolah dia jarang belajar, tapi dia sekarang jadi orang sukses. Kan begitu kan? Banyak contoh seperti itu. Banyak contoh. Ya. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Kemudian kita akan mencoba membuat orang yang anggap berpandangan sama dengan kita. Tidak boleh kita buat semua orang itu berpandangan sama seperti kita, karena semua pandangan itu berbeda-beda tentang dunia ini. Tergantung apa yang kita yakini masing-masing. Para guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya di sini yang harus kita tahu adalah semua perilaku itu, maupun itu buruk maupun itu baik, pasti tujuannya ada. Tujuan dia kalau itu pasti ada. Itu. Dan seterusnya, ya orang lain bisa mengontrol saya, tidak boleh. Yang bisa mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Tidak boleh orang lain mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga sama seperti yang ini. Ya, tidak akan bisa kita mengontrol orang lain. Tidak akan bisa memaksa orang lain itu melakukan sesuatu hal itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Dan sering ini Bapak Ibu, kita paksa dia itu, ya, atau ketika kita bujuk, kita raih dia nggak mau, ya kita paksa dia. Nah, ini namanya pemikiran stimulus respon. Kita harus ganti kolaborasi dan konsensus. Ya, walaupun kita berbeda pendapat dengan dia, ya kita tampung semua. Ini namanya kekayaan intelektual, Bapak ya. Dan karena di sini adalah mau lebih menang kalah, ya kita harus semua menang-menang. Artinya semuanya nilainya positif, begitu. Selanjutnya, tentu di sini pertanyaan, apakah makna dari kata disiplin itu? Karena di sini kan sudah dikatakan disiplin positif, Bapak ya. Apa maknanya? Ini disiplin ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, namanya disiplin. Yang arti sebenarnya belajar, Bapak Ibu. Ini arti awalnya dibuat itu disiplin. Jadi dari pemikirannya Socrates, ya, dan Plato, ini seorang filsafat. Pemikiran mereka ini dulu itu disiplin itu artinya adalah belajar. Ya, arti disiplin itu adalah disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya. Masing-masing manusia itu memiliki potensi. Ya, saya potensi saya di mana? Makanya sering saya katakan kepada murid, tidak ada loh semua manusia yang buruk, tidak ada. Hanya yang ada adalah semua kita sebenarnya cerdas, semua pintar, cuman berbeda-beda potensi, beda-beda. Itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya di sini Bapak Ibu, tugas pokok guru itu sebenarnya adalah inilah sebenarnya tugas kita yang paling utama itu apa? Melihat potensi setiap anak itu. Ini potensi di mana sih? Ini potensi di mana sih? Jangan kita paksa dia itu misalkan pintar bermatematika, padahal dia itu potensinya bernyanyi, tidak boleh. Ya, tapi tetap juga itu pembelajarannya di situ. Tetapi ya
dia harus kita, contohnya kalau dia misalkan kita buat satu program, ya programnya untuk mengembangkan potensi dia, boleh kita kasih dia seperti yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu selama ini, ya. Karena kita berpotensi dalam bidang IPA, bahasa Inggris, IPS, kan begitu kan, ini kita kembangkan. Ketika mau mereka yang untuk olimpiade, kita bimbing mereka secara khusus, itu kan meningkatkan potensi dia kita di situ Bapak Ibu. Itu. Tapi itu kan yang selama ini kita lakukan masih kebanyakan bidang akademik. Ya, nanti kalau contohnya ada bidang non akademik itu juga boleh. Ya, potensi. Ini sebenarnya makna disiplin itu. Tapi dalam budaya kita Bapak Ibu, ternyata itu digeser sedikit ya makna disiplin itu apa? Berhubungan dengan apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, artinya adalah sudah diganti dari sekarang paradigmanya menjadi peraturan dan aturan. Nah, diganti. Kamu tidak disiplin, berarti kamu melanggar peraturan. Nah, jadi itu sekarang paradigma kita Bapak Ibu. Itu sekarang yang kita yakini, yang kita laksanakan seperti itu. Orang tidak disiplin berarti dia itu aturan. Hubungannya di situ, padahal sebenarnya adalah intinya disiplin itu adalah untuk menggali potensinya, itu belajar, itulah disiplin. Sehingga Bapak Ibu, dalam makna disiplin sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, Menteri Pendidikan pertama, ya ini pemikirannya ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini pemikiran boleh saya katakan sepanjang masa. Ya, sepanjang masa di pemikirannya ini luar biasa sekali pemikirannya. Kalau kita bisa melakukan semua pemikiran Dewantara itu maksudnya guru yang sempurna, guru yang sesungguhnya. Itu, ya. Dia menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, jadi disiplin itu berhubungan dengan kemerdekaan. Ya, berhubungan dengan kebebasan. Jadi kalau si Ki Hajar Dewantara ini dia sudah menyatakan kemerdekaan. Itu filosofi dia. Mungkin dari pemikiran itulah sekarang itu makanya dibuat kurikulum kita kurikulum merdeka. Karena dasarnya dari dia. Pemikiran dipulihkan kembali pola-pola pikiran yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Ya, dikatakan di sini. Jadi sesungguhnya Bu, disiplin itu bersifat self disiplin. Artinya adalah disiplin diri. Jadi semua itu dimulai dari disiplin diri. Bagaimana saya mendisiplinkan orang lain kalau saya tidak disiplin? Itu kira-kira di sini Bapak Ibu. Disiplin diri intinya. Saya disiplinkan diri saya. Gitu, ya. Kemudian, sebab jika kita tidak cukup melakukan disiplin, maka wajiblah masalah lain akan mendisiplinkan kita. Kalau kita tidak bisa mendisiplin diri, ya tentu dibuat kepada orang lain yang disiplin kita, dibuatlah aturan. Nah, itu mungkin dasarnya dulu itu. Ya, karena orang yang tidak mau disiplin, ya dibuatlah aturan supaya bisa mendisiplinkan diri. Itu yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, itu tentang disiplin. Kemudian yang berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Kalau dikatakan nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Sifat positif yang kita miliki, yang kita lakukan sehari-hari, ya. Tapi tujuannya mulia dan mencapai dan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap individu itu kan kita memiliki sikap-sikap positif yang ingin kita lakukan dan yang sudah kita lakukan. Itu namanya nilai-nilai kebajikan kita, Bapak Ibu. Tapi kalau di sini yang nilai kebajikan yang universal, dikatakan universal berarti diterima oleh semua golongan, mau semua agama, ya, semua suku bangsa, semua ras, semua masuk di bahasanya. Itulah bukti pemikirannya dulu. Makanya dibuat profil pelajaran Pancasila sebagai nilai kebajikan yang mau, yang harus dimiliki oleh setiap murid sekarang. Itu dia. Yang itu ada 6 profil pelajaran. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap murid zaman sekarang ini. Makanya disebut namanya pelajaran Pancasila. Ada 6 di sini Bapak Ibu. Ini mungkin semua kita sudah paham di sini. Oke, apakah hanya yang 6 ini? Sebenarnya sangat banyak sekali keyakinan kita Bapak Ibu, ya. Dari kebajikan yang kita sudah laksanakan. Itu tentang disiplin tadi dengan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi dan juga restitusi. Seperti ini Bapak dan Ibu. Ada teori motivasi manusia. Kita seperti ini. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan sesuatu? Kita kadang bilang sama murid kita, hei, nah, siapa dulu itu? Ya, kalau
seandainya murid kita naik sama kita, kenapa saya harus tahu? Ini harus bisa kita jawab Bapak Ibu. Kita jangan asal nyuruh gitu. Kita harus tahu manfaatnya untuk apa. Gitu ya. Di sini, tapi di sini ada motivasi yang kenapa saya melakukan itu. Di sini ada dua jenis sebenarnya Bapak Ibu. Kalau seandainya saya melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman, nanti kalau tidak saya lakukan ini dihukum saya, sama seperti anak murid kita. Kalau dia melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman, maka motivasi yang ada dalam dirinya adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian kalau dia melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan, supaya saya nanti dipuji, supaya dipuji nanti saya ketika saya lakukan ini. Nah, itu juga namanya motivasi eksternal. Yang harus kita tumbuhkan pada seorang murid itu pada diri kita adalah motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Tidak perlu, walaupun tidak ada aturan, walaupun tidak ada imbalan, atau walaupun tidak ada contohnya yang menyuruh, ya kita melakukan itu kalau itu hal yang positif. Itulah namanya motivasi internal. Artinya saat kita menghargai diri kita memiliki potensi, kita tempatkan potensi kita masing-masing. Itu yang harus tunjukkan kita sama murid kita seperti itu Bapak Ibu. Itu teorinya di sini. Kemudian yang kedua ada namanya hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Kalau hukuman ini biasanya sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian si murid kita itu tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi sama dia, nggak tahu dia, nggak tahu, ya. Dan juga ketika kita kasih hukuman, dia tidak terlibat di sana. Nah, itu namanya hukuman. Biasanya yang melakukan ini oleh pihak guru, ya, dan murid hanya menerima. Itulah namanya hukuman. Kalau dia konsekuensi, Bapak Ibu, si murid itu sudah tahu, sudah disepakati sebelumnya, mungkin pernah kita buat di kelas. Oke, kita buat kesepakatan kita ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan PR, apalagi kita buat, kan begitu ya. Jadi namanya konsekuensi. Jadi kalau si anak itu tidak mengerjakan PR, dia sudah tahu, oh ini nanti PR-nya. Itu namanya konsekuensi. Sudah disepakati sebelumnya. Masih lebih bagus yang ini daripada ini Bapak Ibu. Masih lebih bagus, lebih tinggi levelnya, begitu. Ya kan? Kalau ini kan anak kan nggak tahu, nggak tahu dia, tiba-tiba dihukum, begitu kan? Nah, kalau yang ini udah tahu dia, oh nanti kalau saya tidak berpakaian seragam dengan lengkap, ya saya pasti dihukum. Tapi seperti Bapak Ibu juga, ada juga anak-anak kita ini yang suka untuk dihukum. Ada juga seperti kemarin saya lihat tadi itu, ya. Ketika dia tidak menggunakan seragam dengan lengkap, suka dia. Nanti kita lihat Bapak Ibu, ada di sini teorinya, apa yang dia butuhkan di situ sebenarnya, apa yang sedang dia lakukan. Oke, kita coba lanjut lagi. Ini adalah beberapa tindakan dulu. Di sini kategorinya kategori masuk dia konsekuensi atau hukuman. Misalkan di sini, misalkan ketika ada seorang murid yang terlambat, maka kita suruh dia mencatat 100 kali dalam buku, di dalam bukunya dalam kalimat saya tidak akan terlambat dan ditulis sampai 100 ya. Ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Ya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah, ini juga hukuman. Murid itu kita minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Nah, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk BJOK, ini konsekuensi. Nanti ditanya, ini di sini suruh lari, di sini suruh lari, tapi yang ini hukuman, yang ini konsekuensi. Terus bedanya apa? Kalau dia konsekuensi Bapak Ibu, berarti masih berhubungan juga dengan apa yang dia lakukan. Contohnya di sini. Ini kan belajar BJOK. Kalau BJOK itu kan mereka kan pasti pemanasan dulu kan. Terlambat di 10 menit, berarti kan pemanasan nih. Disuruh lari untuk apa? Pemanasan, kan bisa. Itu namanya konsekuensi. Tapi yang di sini disuruh lari lapangan 2 kali karena terlambat. Apa hubungannya lari-lari dengan terlambat?
tidak ada. Harus ada hubungannya, itu baru namanya konsekuensi. Walaupun dia sebelumnya tidak disepakati misalkan, tapi pada umumnya disepakati dulu sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Yang diharapkan sebenarnya kita lakukan adalah namanya restitusi. Ini seharusnya yang diharapkan. Harus kalau ini levelnya masih di atas konsekuensi tadi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita harus mendorong mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, tanya dia. Sebenarnya kalau dia melanggar peraturan, tanya dulu dia, apa alasannya? Kenapa melakukan ini? Kami gitu ya, itu yang diharapkan di sini. Dan kita akan mengajak dia berdialog supaya dia tahu nanti apa kira-kira yang harus dilakukan untuk memperbaiki dirinya ke depan. Itulah yang namanya restitusi. Tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita kasih ini yang tanya dulu dia, klarifikasi dulu baratnya. Itu yang di sini mau diharapkan sama kita, Bapak Ibu. Dan kita akan mendorong dia untuk melakukan ke depannya nanti memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin kita di sini sering kita buat ada aturan-aturan dalam suatu kelas. Walaupun mungkin kadang aturannya tidak buat itu tidak secara tertulis. Ya, banyak itu aturannya tersirat. Kan begitu ya. Iya. Kemudian kalau sekarang di sini dikatakan boleh kita buat aturan-aturan itu, tapi kita ganti, naikkan levelnya menjadi namanya apa? Menjadi keyakinan. Ya, aturan kelas itu kita naikkan menjadi keyakinan kelas. Nah itu. Apa artinya keyakinan itu? Ya, mengapa harus keyakinan? Kalau dia di sini Bapak Ibu untuk mendukung. Jadi kan yang harus kita munculkan adalah motivasi intrinsipnya atau motivasi internalnya, motivasi dalam dirinya yang harus muncul. Maka harus dibuat namanya keyakinan sesuai dengan apa yang dia yakini. Kalau dia yakin dia berhasil melakukan ini yang kita angkat dia, begitu. Ya, kalau peraturan kelas di situ Bapak Ibu seperti ini, kita ganti dia, naikkan levelnya menjadi keyakinan kelas. Dan kalau semua murid itu sudah melakukan keyakinan kelas, maka kita kasih namanya lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif nanti terbiasa kita lakukan, terbiasa terus dilakukan, maka namanya menjadi budaya positif. Itu ya. Kalau budaya itu kan berasal dari kebiasaan Bapak Ibu ya. Iya, itu namanya budaya itu. Oke. Kemudian ini contoh-contoh kita ganti peraturan menjadi keyakinan kelas. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan. Ya, kita ganti namanya tanggung jawab. Boleh kita tambahi ini, kita tambahi kalimatnya harus bertanggung jawab misalkan. Di sini semua poinnya positif. Tidak ada lagi sana bahasa negatif. Dilarang, tidak boleh. Itu namanya kalau keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain, tidak buat keyakinannya menghormati orang lain. Itu. Hadir di sekolah sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain atau boleh berkomitmen. Itu ya. Dilarang melawan kekerasan. Ini keyakinan kelas adalah menjaga keselamatan, begitu ya. Atau orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kesehatan, gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kalau di sini kan dia harus bersabar. Atau ini budaya antri ya. Kemudian gunakan masker. Ini untuk kesehatan dan juga untuk keselamatan. Jangan berada di kelas. Ini juga untuk keselamatan dan juga untuk keamanan. Ya, jadi kemarin ini saya coba Bapak Ibu di kelas 8A. Ya, saya coba kemarin kayak buat kegiatan kelas sana. Kegiatan kelas itu nggak perlu banyak-banyak kita buat. Cukup hanya 3 sampai 7 atau 8 gitu aja. Itu cukup segitu. Ya, boleh ditempel sebenarnya itu di ruang kelas supaya mereka itu tahu oh ini harus saya lakukan ini. Tanggung jawab kalau saya bertanggung jawab. Tanggung jawab ini kan banyak Bapak Ibu ya. Kalau kita jabarkan kan banyak sekali. Yang pasti intinya dia harus bertanggung jawab. Gitu. Itu namanya keyakinan kelas. Ya, setelah nanti dapat keyakinan kelasnya, boleh kita buat seperti ini. Kita jabarkan dia. Jabarkan dia keyakinan kelasnya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, misalkan kita ketika buat di kelas keyakinan kelasnya hormat atau saling menghormati.
maka kita buat itu kemarin seperti ini saya buat, ya. Tampak sepertinya seperti apa yang harus kamu lakukan biar hormat, seperti apa yang tidak kamu lakukan. Di sini bila adakan telah waktu, ini kan itu hormat. Sering hadir terlambat, ini kan tidak tampak sepertinya, berarti lawannya. Nah, itu. Inilah yang harus dilakukan, ini yang tidak dilakukan, yang tidak boleh. Itu. Ya, jadi dijabarkan di sini dia, keyakinan kelasnya. Itu, seperti itu kira-kira Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di dalam ruangan kelas. Oke, selanjutnya yang keempat. Tadi kan saya tanya Bapak Ibu, kenapa seorang anak itu ya suka sekali untuk bisa guru? Kenapa ada orang murid itu suka dia dihukum? Ternyata Bapak Ibu, semua manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya yang harus dia penuhi. Harus ini Bapak Ibu, nggak boleh enggak. Harus dipenuhi kebutuhan dasarnya ini. Ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kalau dia tidak dapatkan ini Bapak Ibu, pasti akan berusaha bagaimana caranya. Ya, kalau dia mendapatkan dengan cara yang positif itu bagus. Tapi kalau dia tidak mendapatkan dengan cara yang positif, maka dia akan mendapatkan dengan cara yang negatif. Itu. Jadi anak kita itu boleh tahu kita, oh ini kenapa anak ini seperti ini? Berarti ada kebutuhan dia ini yang sekarang ingin dia butuhi. Gitu. Kita coba lihat di sini Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup berarti itu adalah berhubungan dengan kesehatan, rumah atau tempat tinggalnya, makanannya, dan juga kebutuhan akan perasaan aman. Ini di sini, ya. Jadi setiap anak itu kan harus butuh ini, maka butuh ini. Ya. Mungkin ini dari sini sampai kemarin mungkin kebanyakan atau lebih dominan dibutuhi di dalam rumah atau di keluarga, kan gitu ya. Tapi kita juga kemarin seperti ada program kita kemarin itu ada kita buat sarapan bersama kan untuk melihat gizi mereka, itu butuhnya juga Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan akan perasaan aman, maka setiap anak itu datang ke sekolah dia aman di sekolah kita ini. Itu kebutuhan dasarnya dia. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Kenapa anak kita itu tadi yang suka sekali ditegur, mungkin dia membutuhkan ini, mungkin dia tidak mendapatkannya, kan begitu Bapak Ibu ya, sehingga dia capek cari-cari perhatian, ya biar ditegur saya, kan gitu ya, biar dihukum saya. Iya, dia dari di sini dia membutuhkan ini, itu, ya, dia pengen dibuat pengen menerima itu kasih sayang, itu, ya kan? Ya cuman kita aja kadang-kadang, apalagi kalau kita lihat berjorok kawan ini, cabut-cabut lagi, kan gitu kan? Iya, padahal sebenarnya Bapak Ibu, dia sedang membutuhkan kebutuhannya di situ dia, itu. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Setiap manusia itu, ya, perlu dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya. Semua pengen dihormati, semua pengen diakui kemampuannya. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, semua manusia itu, semua murid itu memiliki potensi masing-masing. Ya, jadi dia juga pengen kemampuannya, potensinya dinampakkan. Ya. Terus ditanya di sini, siapa yang memberikan kebutuhan ini? Ya boleh kita Bapak Ibu guru. Ya, kita kasih aplaus kita, itu kan sudah membutuhi sebenarnya. Kan gitu ya, itu bagus itu. Kan gitu kan, kita tidak buat dengan masa-masa yang positif. Ya, salah pun dia itu bagus itu, bagus. Ya, seperti ini. Boleh kalau kita luruskan sedikit, kan begitu ya. Dia butuh itu dia, supaya dia terbiasa untuk apa? Memberikan pendapatnya di kelas, terbiasa dia, gitu ya. Dia butuh ini penguasaan, ya. Kalau murid itu misalkan dia melakukan sesuatu itu, tapi tidak diperhatikan orang, kadang kesal dia, apalagi misalkan orang kepala sekolah,
datang ke sekolah dengan baju baru kan, kita tidak bilang baju baru Pak ya, tidak bilang seperti itu, kesal dia. Iya, kesal dia. Sampai di sini dia bilang gimana baju begini katanya. Ya, sebenarnya di sini dia sedang membutuhkan penguasaan. Pengen. Kenapa dia ganti-ganti baju gitu kan? Di sini dia pengen dihormati, pengen diakui. Bapak ya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Sebenarnya Bapak Ibu, di sini dikatakan sebisa mungkin sebenarnya setiap anak itu ya kita kasih pilihan. Kita kasih pilihan. Misalkan kalau ada tugas sebenarnya di sini permintaannya, kalau ada tugas ya boleh kamu boleh tidak bebaskan itu. Oke, tugas kalian itu boleh bervariasi. Buat tugasmu ini sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu tulis, silakan tulis. Kalau mau ketik, silakan ketik. Itulah di sini, ya, supaya ini terbiasa Bapak Ibu, sesuai dengan potensinya. Dan yang kedua, kebutuhan kesenangan ini sudah pasti. Semua orang pengen senang, kan gitu kan? Semua orang pengen bermain. Kalau anak-anak kan bermain, tertawa, ya, dan menikmati apa yang dia lakukan. Ya, dia pengen menikmati. Murid-murid kita juga sama. Datang ke sekolah pengen menikmati di sekolah sebenarnya dia itu menikmati, ya. Karena kalau dia menikmati di sekolah itu nantinya ya dia pasti akan senang di sini, senang dengan tinggal di sini di sekolah itu. Ya, oke. Kita lihat ke Bapak Ibu. Oke, di sini contoh, ini salah satu contoh. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dimiliki oleh anak ini katanya? Ada di sini seluruh ceritanya. Ada si Bimo, ini anak TKB, ya. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang rawan dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bukani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Gurunya pasti ketakutan dong kan gitu kan? Takutan gurunya di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan jawaban yang dibutuhkan oleh Bimo. Kira-kira kebutuhan apa sekarang yang lagi dibutuhkan oleh si Bimo kalau jawabannya seperti ini? Ditanya gurunya dia misalkan, kenapa kamu sering lari ke sana? Datanglah si Bimo. Aku senang loh pengen kejar-kejaran dengan guru seru katanya. Maka dia di sana sedang membutuhkan kesenangan. Kalau jawabannya seperti ini, aku hebat kan bisa bikin guru kejar saya katanya kan? Dia sedang membutuhkan penguasaan. Kemudian di sini, ibu kejar apa? Dia ibu sayang sama aku kan katanya kan? Kasih sayang dia butuh di situ, dia butuh ini. Aku bosan belajar warna terus 19 katanya. Dia pengen bermain dia. Maka dia itu pengen kebebasan, nggak mau dia terus mewarnai di luar kelas. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Ya, gambarannya kira-kira seperti ini mungkin. Kita juga di sini seperti itu. Jangan karena kita juga sama seperti itu Bapak Ibu. Ya, kebutuhan kita juga semua seperti itu. Karena inilah kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian kalau seandainya misalkan ada murid kita ini, ya misalkan boleh saya katakan apa contohnya, yang sering-sering misalkan melanggar peraturan itu, ya melanggar aturan itu kan kebanyakan kebutuhan kasih sayang dia, kan gitu kan, kebutuhan kasih sayang. Dan juga kenapa mungkin anak-anak ini dan kebutuhannya itu boleh kita buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk contohnya kita di sekolah ini kita program-program sekolah seperti misalkan kita kan ada program untuk libel OSIS kan. Nah, itu kan termasuk kebutuhan mereka gitu. Ya, termasuk itu di sana kesenangan, ya. Kemudian kepanitiaannya juga boleh kita libatkan mereka semua. Itu, ya. Itu kira-kira Bapak Ibu di sini. Ya, selanjutnya ketika kita dalam menanggapi setiap permasalahan murid, misalkan murid ada yang melanggar aturan atau ada permasalahan di sekolah atau di kelas atau di lingkungan kita, posisi mana yang sering kita ambil Bapak Ibu? Di mana tidak sering, paling sering, walaupun mungkin tidak sama semua. Ya. Ada seorang guru itu mengambil posisi di posisi yang pertama, namanya posisi penghukum. Kalau posisi penghukum itu, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun secara verbal. Kalau verbal berarti kata-kata. Iya.
mau kita melaksanakan di sini Bapak Ibu kepada seorang murid ini. Posisi kita di situ kan namanya posisi berhukum. Ya. Boleh kita posisi yang kedua, pernah juga posisi yang kedua pun membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi baik-baik ini Bapak Ibu. Ya. Dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya di sini bahasanya, ibu sangat kecil sekali dengan kamu. Nah, berarti kan si anak itu kan merasa apa? Merasa rendah diri dia. Berarti dia, oh berarti saya salah ya. Kan gitu. Itu bahasa kita mau diusir kita seperti itu. Kecil sekali saya sama Pak. Padahal saya sudah berharap sekali. Kan gitu kan? Ya. Mau seperti itu bahasa kita. Kita di sini posisinya posisi merasa berbuat merasa bersalah. Ya. Kemudian ada juga yang membuat posisi teman seperti apa ini? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti si murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol si murid. Ya, misalkan datang muridnya terlambat, kawan kenapa terlambat kau? Bisa tak terlambat dari ya? Bapak nanti nawarkan kau, masuk bapak. Berdekatan kan gitu kan? Tapi yang Bapak Ibu, ada dampak negatifnya. Dampaknya apa? Si anak ini ketergantungan dengan kita. Kalau kita yang buruk mau dia, orang lain yang buruk nanti nggak mau dia. Kalau posisi kita ambil posisi teman, ya. Ya, tapi ada juga posisi guru itu posisi pemantau. Di sini posisi pemantau ini tidak mau capek ini Bapak Ibu. Ya, memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi maka kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ketika si akan peraturan, kamu tahu apa aturan kita? Ini Pak, kamu tahu apa ini ya hukumannya? Ini Pak sudah lakukan, guys. Nah itu namanya pemantau. Nggak mau capek kita. Kita semua harus kembali ke peraturan. Ini aturannya. Langgar ini aturannya. Dulu pernah kita buat sebuah itu Bapak Ibu di sini. Ketika di bimbing itu ada namanya angka kredit dulu. Waktu saya di sini guru itu mulai diterapkan itu angka kredit. Pernah saya ingat. Ya, setiap pelanggaran hukum itu ada poinnya, ada kredit poinnya. Tidak menggunakan sedangkan poinnya sekian, tidak ini poinnya sekian. Dikumpul-kumpul kalau poinnya ini, ketika poin sudah mencapai angka sekian, panggilan pertama orang tua. Ya, pernah itu di posisi ini sebenarnya. Tapi yang dituntut sama kita sebenarnya adalah posisi yang memiliki posisi sebagai manajer. Ya, ini yang dituntut sebenarnya sama kita. Tergantung nanti kita bisa melakukan atau tidak. Ya, posisi manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, bersama dengan murid, cari solusi bersama. Itu di sini. Mempersilakan murid bertanggung jawab perilakunya. Oke, silakan kamu lakukan sesuai dengan apa yang kamu yakini atau apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, seperti itu di sini. Itu Bapak Ibu. Ya, di sini kita sebenarnya yang dituntut di posisi manajer ini. Memang kira-kira 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh seorang guru terhadap setiap pelanggaran dari setiap murid. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ambil posisi di posisi menghukum dan berbuat orang bersalah, maka kita sedang melakukan identitas segala Bapak Ibu. Ya, kita segala itu sebenarnya. Itu. Ya. Tapi kita bisa mengambil posisi sebagai teman dengan pemantau, kita di sini sudah berhasil sebenarnya. Tetapi dia kontrolnya masih dari luar atau dia masih motivasi eksternal. Ya, dia hanya melakukan itu ya karena supaya tidak dihukum. Kan begitu kan? Ya, itu saja itu motivasi dari luar masih harus di sini harus manajer. Dia baru berhasil dan dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Di situ, ini kira-kira banyak di sini ininya. Nah, ini dampak-dampaknya langsung dilihat di sini Bapak Ibu. Kalau dia berhukum maka dampaknya akan kadang si murid itu akan mengulangi hal-hal yang sama itu, mengulang-ulang, bahkan dia makin bebal dia, berkebal dia Bapak Ibu. Nah, di sini dia kalau sering-sering begitu semua. Ya, kalau di sini hukum rasa bersalah maka si anak itu kadang merasa rendah diri dia. Ya. Itu. Kemudian kalau di posisi teman, maka dia akan lemah, tidak lagi dan dia ketergantungan, tergantung dia. Kemudian kalau kita posisi mantap, maka dia akan menimbulkan pada sanksi atau hadiah. Kalau saya lakukan ini, sanksinya apa? Kalau saya lakukan ini, apa hadiah untuk saya?
Nah, itu. Kemudian kalau di sini dia akan mengevaluasi dirinya dan bagaimana memperbaiki dirinya sendiri. Itu. Ini berlaku bukan hanya sebenarnya untuk murid, tapi untuk kita pribadi juga, Bapak Ibu. Itu kira-kira. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini misalkan ada seorang murid yang sedang melanggar peraturan, tapi ingat Bapak Ibu, tidak semua juga aturan-aturan yang melanggar itu, contohnya dalam peraturan itu yang bisa kita selesaikan juga, kan begitu kan? Ada saatnya nanti ketika dia melanggar peraturannya atau peraturannya itu sudah besar, itu kan sering itu kita kasih ke mana? Ke ruang bimbing. Kenapa ke bimbing? Karena memang dia sudah memiliki kemampuan dalam bidang psikologis, sebenarnya kan belajar di situ Bapak Ibu. Tapi kalau ada pelanggarannya yang masih dengan ringan, ya kita selesaikan sendiri, bisa dengan segitiga restitusi. Tapi ketika kita melaksanakan segitiga restitusi ini, kita harus mengambil posisi sebagai posisi manajer dengan tujuan agar motivasi intrinsik atau motivasi internal tadi yang muncul Bapak Ibu. Oke, apa itu segitiga restitusi? Langkah-langkahnya seperti ini apa segitiga restitusi? Ini langkahnya yang pertama adalah yang dasarnya ini, namanya menstabilkan identitas. Yang pertama, ketika seorang murid itu melakukan kesalahan, maka kita lakukan pertama menstabilkan identitasnya. Apa yang kita lakukan di sana? Ya, boleh kita bilang seperti ini. Tidak perlu merasa malu. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan, kan gitu ya. Nah, kemudian dan kamu bukan satu-satunya orang melakukan itu. Nah, boleh dari situ dulu supaya dia tenang, kan begitu kan? Seolah-olah dia tidak kita lindungi, padahal nanti kita perbaiki. Gitu. Kemudian langkah yang kedua, Bapak Ibu, adalah validasi tindakan yang salah. Di sini sisi yang sebelah kiri. Jadi seorang guru harus berubah pandangannya dari teori stimulus tadi menjadi cara berpikiran proaktif, ya, atau mengenali tujuannya. Tanya dulu dia waktu itu, kira-kira dia pasti punya alasan melakukan itu. Alasannya kenapa melakukan itu? Yang kedua. Kemudian ada nggak cara lain yang lebih efektif? Ya, ada nggak cara lain lebih efektif supaya kamu untuk itu? Kan kita melakukan sesuatu kan pasti untuk mendapatkan kebutuhannya kan? Itu tadi kan untuk mendapatkan kebutuhannya. Ya, boleh kita bilang sama dia, oke, kamu butuh kebutuhan memang di sini, membutuhkan kebutuhan. Ya, tapi ada loh cara lain sebenarnya bisa butuh kebutuhanmu ini dengan cara yang positif dan tidak merugikan orang lain. Sama seperti kemarin Bapak Ibu, murid kita yang dilempar di belakang sana, dilempar itu ke itu bawah sampai kena kawannya pada lompat itu kan kesenangan. Ya. Padahal ada sebenarnya cara-cara lain untuk membuat kesenangan mereka dengan tanpa merugikan orang lain. Gitu. Banyak caranya sebenarnya. Itu. Kemudian langkah yang ketiga adalah untuk tanyakan keyakinannya. Kamu yakin nggak itu kira-kira? Kalau kamu lakukan itu tadi, yakin nggak kamu itu berhasil? Yakin nggak kamu itu bagus? Nah, sana dia akan sadar Bapak Ibu. Dan kita akan buat dia menjadi orang yang seperti apa nanti kamu kalau kamu lakukan tadi. Itu Bapak Ibu. Itu mungkin langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, ini berarti ada tiga tadi: menstabilkan identitas pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, mungkin di sini ada contoh video Bapak Ibu untuk segitiga restitusi yang disuarakan dari Kemendikbud. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak berusaha? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari kita TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya kan cuma kayak mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia. Kata kan? Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dijemput Pak Fitna? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak seperti kalian, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang cerdas. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghargai. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, mungkin itu Bapak Ibu contoh-contoh yang di sini dibuat. Ya mungkin ya itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan tentang budaya positif. Ya, kalau dari Bapak Ibu kira-kira mempelajarinya lebih jauh lagi, boleh silakan Bapak Ibu. Kemudian menulis semuanya sama saya. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, kita tepukkan. Jadi, terima kasih. Pernah dengar keyakinan kelas kira-kira? Pernah dengar? Pernah. Tahu nggak kamu apa itu? Atau tahu nggak kamu kalau di sekolah kita ada peraturan? Tahu kan? Pernah nggak kamu lihat peraturan itu secara detail? Inilah peraturan di sekolah kami. Pernah nggak? Enggak. Biasanya peraturan itu kan sudah tersirat, gitu kan? Langsung disimpan di sini. Itu kan? Ya. Sebenarnya aturan-aturan sekolah itu ya itu sangat perlu. Ya, aturan kelas juga ada nggak kira-kira? Ada nggak aturan kelas? Ada. Pernah nggak kalian buat aturan di satu kelas itu di dalam kelas kalian? Pernah dibuat? Waktu itu pernah? Pernah. Setelah itu pernah? Enggak. Oke, sekarang ini. Aturan peraturan yang kita buat itu sebenarnya dalam bahasa sederhananya itu namanya keyakinan kelas. Kenapa disebut namanya keyakinan kelas? Berarti kamu yakin kalau seandainya kamu melaksanakan itu, maka itulah yang betul. Makanya kamu harus yakini kan gitu kan? Itu. Kita coba lihat di sini. Ya, apa itu keyakinan kelas? Kalau dikatakan keyakinan kelas itu, kita hanya di sini. Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan film pada saat mengendarai kendaraan roda dua?
Kenapa kita harus pakai helm? Kalau kita mengendara berdua, walaupun contohnya banyak yang tidak pakai helm kan. Tapi kalau di sini, ada nggak aturan yang menyatakan itu? Ada nggak aturan yang menyatakan itu harus pakai helm? Ada. Coba saya tanya mas, kenapa itu dibuat itu harus pakai helm? Untuk apa itu gunanya? Untuk apa? Iya, keselamatan. Keselamatan kan gitu kan? Ya, ini tujuannya di sini. Jadi kalau ini pertanyaan ini, kalau dibuat dalam sebuah peraturan, berarti peraturannya seperti ini, wajib menggunakan helm, kan begitu kan? Tapi kalau disebutnya namanya keyakinannya namanya ini keselamatan. Tujuannya di sini dia, kan begitu kan? Kemudian lagi di sini, mengapa kita harus membuang sampah ke tempatnya? Tujuannya apa? Kebersihan. Iya betul, kebersihan. Kan gitu kan? Oke. Ada yang ketiga, mengapa kita harus datang ke lokal ke sekolah sebelum bermasuk ke bunyi? Kan di situ kan ada buat dilarang terlambat katanya kan? Tujuannya kenapa? Kemana itu kira-kira? Apa tujuannya? Supaya apa? Supaya disiplin katanya. Itu bagian di sini. Artinya supaya ada tanggung jawab. Disiplin itu adalah banyak disiplin kan. Salah satunya apa? Tanggung jawab. Begitu. Jadi nanti saya akan mengungkap di sini. Kira-kira apa yang kami yakini, ya di kelas ini harus kita buat dalam bentuk kalimat-kalimat yang seperti ini. Horas, perkenalkan nama saya Koputapea, saya berasal dari kelas 8A. Perasaan saya saat mengikuti kegiatan keyakinan kelas, saya sangat senang untuk mengikutinya. Dan menurut saya pembuatan keyakinan kelas sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan adanya keyakinan kelas, maka siswa akan dapat lebih aktif dalam memberikan pendapat, serta seluruh siswa akan lebih kreativitas dalam menyampaikan pendapatnya. Horas,
Perkenalkan, nama saya Simina Nenggolan, saya dari kelas 8A. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang karena bisa bersama-sama dengan teman. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan. Pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting dilakukan karena saya menjadi tahu apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kelas. Terima kasih.